Ya kawan-kawan, kita bertemu lagi bersama Nalus Mitch. Sudah beberapa minggu Nalus Mitch tidak upload konten, dan pada kali ini Nalus Mitch terbuka minda untuk berkongsi dengan Anda tempat-tempat menarik ataupun kita menjelajah di seluruh daerah di Sabah ini, 29 daerah, dan bagaimanakah Anda dapat plan ataupun rancang perjalanan Anda, sama ada Anda orang Sabah ataupun bukan orang Sabah, especially yang berada di semenanjung Malaysia, supaya Anda akan lagi mengenali Sabah dan dapat mengetahui bagaimanakah jika Anda ingin menjelajah di seluruh Sabah ini, daripada start dari Gunung Kinabalu pula, start daripada Kota Kinabalu sampailah ke Kota Kinabalu balik, tetapi menjelajah, melawat di setiap daerah di Sabah ini melalui darat. Ya, seperti apa yang Anda lihat di video ini adalah peta Sabah, dan kalau kita nampak banyak tempat-tempat yang mungkin Anda pertama kali dengar, inilah daerah-daerah yang ada di Sabah, sama ada daerah kecil ataupun daerah penuh, dan juga tempat-tempat menarik yang ada di Sabah ini, seperti Imbak Canyon, Maleo Basin, Rafflesia Center dan sebagainya. Dan kawasan-kawasan yang merah ini seperti Tawai Rainforest, Tuati Gallery ini adalah sebahagian daripada tarikan yang Anda boleh lawati di setiap daerah yang Anda singgah itu. Tapi bagi Nalus Beach, sesiapa saja yang ingin orang bilang road trip di Sabah ini, kamu kena start lah dari, of course, dari Kota Kinabalu. Ya. Bagi siapa dari semenanjung Malaysia, and for those of you who are outside Sabah or outside Malaysia and plan to come to Sabah, you need to start the journey. Anda karena Anda akan start journey ini di Kota Kinabalu. So fly from Semenanjung to KKIA, dan di sinilah Anda bermula. Mungkin bila Anda sampai di Kota Kinabalu, jangan kelang kabut. Tinggal dulu satu malam di Kota Kinabalu, explore the city of Kota Kinabalu, the vibrant city, di mana di Kota Kinabalu ini banyak tempat-tempat menarik juga, sama ada dari segi makanan, dari segi culture, dari segi adventure, dan dia juga dekat dengan Tunku Abdul Rahman Park, ya, di mana di situ ada Pulau Manukan, Pulau Memutik, Pulau Sulung, Pulau Sapi, dan of course Pulau Gaya, ya. Dan jom kita start. Kalau Anda sudah sampai di Kota Kinabalu, ya, di Kota Kinabalu 0 km ini, Anda kena datang di perkarangan ataupun pejabat Sabah Tourism Board, karena disitulah ada satu logo, yaitu 0 km, bukan logo lah, dia tempat designated start of your journey 0 km. So Anda boleh ambil gambar di situ, dan kalau Anda ingin mengetahui, if you want to inquire more, you can actually ask the tourism assistant inside the office of Sabah Tourism Board. So bila kita start di Kota Kinabalu ini, banyak tempat-tempat menarik seperti apa yang Nalus katakan tadi. Anda boleh melawat Penampang, Anda boleh melawat Gaya Street, Anda boleh melawat Sabah Wetland, KK Wetland dan sebagainya. So jika Anda ingin menjelajah Sabah ini, mungkin lebih kurang ambillah masa, kalau dapat 2 minggu, 3 minggu, mungkin 1 bulan. Dan the longer time you spend on the road, the quality of time ataupun lagi berkualiti lawatan Anda, sebab kita tidak rushing, kita tidak kelang kabut. So kita start dari Kota Kinabalu 0 km, kita akan mungkin Nalus Mitch ingin cadangkan supaya dari Kota Kinabalu Anda terus bergerak, driving ke Temparuli, singgah sekejap di Temparuli, yaitu ambil gambar jembatan Temparuli. Dan kalau Anda ingin tinggal di sana, boleh juga tidur 1 malam ataupun day trip, boleh white water rafting di Ciulu. Selepas itu, Temparuli ini adalah di kawasan Tuaran, ya. So di Tuaran ini banyak resort-resort yang cantik dan sebagainya, kan. So Tuaran ini banyak, kebanyakannya Bajau Sama, kebanyakannya Dusun Letut, dan beberapa etnik dusun yang ada di sekitar Tuaran, ya. So lepas Tuaran itu, kita akan menghala jun ke Kota Belud. Di Kota Belud ini pun banyak tempat tarikan, di mana ia dikenali sebagai Cowboy Town. Dan di Kota Belud ini kita boleh bahagi beberapa tempat. Kadamayan yang sangat famous dengan community based tourism, Usukan, dan juga Tempasuk. Ya, so ada 3 kawasan yang Anda boleh lawati di sana, di mana dalam 3 kawasan ini dia semua terletak di Kota Belud, ya. Selepas di Kota Belud ini, dan di Kota Belud juga kalau kita lihat di peta ini, ada satu pulau, Mantanani Island. Di Mantanani Island ini pun sangat cantik.
awesome dan vibrant, amazing setting yang ada di pulau tersebut ya. Dan ada juga homestay yang telah diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan dan Budaya lah, Demotek ya, federal. So bila Anda dari Kota Kinabalu ke Tuaran ke Kota Blut, Anda boleh terus driving ya, terus driving ke Pudat. Driving ke Pudat, tinggal satu malam di situ untuk menghayati, to experience the best of Rungus punya etnik lah. Dan di Pudat ini dia banyak tempat-tempat atau pantai yang cantik, pantai Kelambu, dan jangan Anda lupa untuk ke Tifobonyo ya, Tifobonyo, Simpang Mayau, dan juga sunset view yang one of the best, kalau saya tidak keterlaluan katakan one of the best in the world ya. Selain daripada tempat-tempat lain sunset seperti Tanjung Maru, Kuala Penyu, dan juga di tempat-tempat lain di Sabah ini. So Anda boleh tinggal di Pudat satu malam, experience the best of seafood, experience the best of culture from Rungus ethnic, experience the best of pantai yang ada di sana lah ya. Dan di kawasan Pudat inilah terletaknya Tun Mustafa Marine Park ya. Ini merupakan salah satu marine park yang terbesar kalau tidak silap di Malaysia ya, paling sangat besar. Dia merangkumi Pulau Balambangan dan juga Pangi Island ya. Dan di Pangi Island ini keunikannya adalah ada satu suku kaum dusun itu, dusun Bongi, dan Pangi atau dan Balambangan juga punya sejarah tersendiri, especially apabila kita mengatakan pada Perang Dunia Kedua ada sejarah-sejarah yang dikaitkan dengan Pulau Balambangan ini ya. So tinggal di Kudat ya, tinggal di Kudat, relax di sana, experience makanan-makanan laut, budaya dan sebagainya ya. Selepas itu di Kudat mungkin kita boleh terus balik tuh, kita singgah di Matunggung dulu. Di Matunggung ini kita akan dapat melihat bagaimana community membuat gong ya. Bagi siapa yang meminati gong ini yang dulu diperbuat daripada tembaga, tapi sekarang mereka tukar kepada aluminium dan boleh juga membeli. Ini actually community based tourism yang ada di Matunggung. Dan Anda boleh membeli satu set gong yang lengkap lah untuk dibawa balik. Dan bagi mereka yang tinggal di Semenanjung mungkin boleh tersasar pula, boleh membeli souvenir yang ada di Matunggung ini. Selepas di Matunggung itu kita teruskan perjalanan ke Kota Merudu ya. Kota Merudu ini dia masyarakat majmuk ataupun etnik dusun yang bercampur-campur. Tapi di Kota Merudu ini kita boleh melihat di Merudu Bay, cantiknya Merudu Bay. Dan juga jangan lupa di Kota Merudu ini tempat ikonik yang ada di sana adalah dusun Tabilung Culture Stay ya. Di sana Anda boleh melihat satu kawasan yang dimajukan kalau tidak silap oleh community yang diketuai oleh Tuan Janis. Anda boleh melihat atau experience the best of dusun Tabilung punya culture, the way they ada traditional food, orang punya culture, ada orang punya pakaian dan sebagainya ya. Dan di Kota Merudu ini memang ada beberapa tempat yang sangat bagus untuk dilewati lah. Dan Anda kalau mau boleh juga tidur di Kota Merudu satu malam ya, boleh juga kalau dapat. Dan kalau tidak, Anda akan boleh terus ke Pitas. Di Pitas ini infrastruktur dia agak tidak berapa bagus, dan juga tidak ada hotel yang 3 bintang 4 bintang. Tapi di Bangkoka, dari kawasan Bangkoka itu, dataran Bangkoka itu ada, kalau tidak silap analis Mitch, ada sudah accommodation yang decent di situ yang Anda boleh tinggal di sana satu malam, experience di view of laut terbuka di depan itu. Dan juga di Pitas ini juga terkenal dengan beberapa community based tourism yang ada di sana ya. Dan di Pitas ini juga ada satu museum ataupun peninggalan bekas rumah Ketua Menteri kita dahulu, yaitu Tun Mustafa dulu. Dan di Pitas ini juga yang famous dia adalah ada satu kampung Malubang. Dan di kampung Malubang inilah starting point untuk kita experience the best of Supirak Island. Supirak Island ini terletak di Pitas, adalah satu sejarah yang lebih kurang cerita dia macam si Tanggang, di mana anak ini menderhaka kepada ibunya. Dan tidak jauh daripada Supirak Island itu ada satu coral bar. There is one coral bar, beautiful setup, beautiful sea. Ini coral tiba-tiba dia emerge, dan disitulah tempatnya kita boleh lawat, kita boleh santai,
surrounded by amazing sea, dan kejernihan, clarity of water di sekitar floating island itu sangatlah awesome ya. Dan yang mantap dia lagi adalah operator tourism yang ada di situ, dia libatkan community supaya share prosperity of tourism ini dapat dikongsikan dengan community setempat di Pitas inilah ya. Selepas di Pitas itu kita boleh balik ke Kota Marudu, dan dari Kota Marudu itu jangan lupa kalau kita rasa kepanasan dan sebagainya, kita singgah di Marak Parak di Kota Marudu. Di kawasan Marak Parak ini, dan di hujung itu terlihatlah Sorinsim Substation. Sorinsim Substation ini dijaga dan dikendalikan oleh Sabapak. Thank you to Sabapak lah. Dan di situ Anda boleh mandi di sungai tersebut. Tapi memang jernih, memang bersih. Dan kalau Anda ingin hiking, boleh juga hiking di kawasan Sorinsim, bukan Sorinsim, Sorinsim Substation tersebut lah. Anda boleh hiking dan juga boleh tidur di situ. Ada accommodation, tapi tidaklah 5 star, 4 star. Dia macam basic accommodation, but very very good. Boleh tinggal di sana. Ada hostel, ada satu lodge yang kita boleh gunakan keperluan ataupun kelengkapannya. Dia kita boleh masak selesa dan reasonable price ya. So dari Kota Marudu itu kita punya traveling virtual tour with Knowledge Meet. Kita dari Kota Marudu itu kita actually boleh shortcut terus ke Poring, ke Poring Ranau. Jadi kita melalui jalan Marak Parak itu lebih kurang dalam 1,5 jam kalau begitu. Tapi kalau kita santai drive, tidak kelang kabut, sebab mungkin kalau kita sebagai seorang pelawat, kita kena berhenti ambil gambar, relax kan. Jadi mungkin taruhlah 2 jam kita sampai ke Ranau. Dan sebelum sampai ke Ranau itu kita kena berhenti di Poring, sebab dia akan lalu di Poring. Dan situ mungkin kita boleh mandi. Ini kolam air panas lah begitu Kita singgah di Poring, tapi soalnya ujung minggu memang ramai sana. Jadi kita boleh singgah di Ranau ataupun Poring tu. Dan kalau tidak keterlaluan, sebab kalau kita dari Poring sampai ke Pekan Ranau, untuk kita balik ke Kundasang jauh juga ya, jauh. So kalau our intention is to do road trip, itulah macam stay di Ranau dulu 1 malam. Kalau kita mau experience National Park, Masilau, Dairy Farm dan sebagainya, kita kena tidur dulu di Ranau lah 1 malam, ataupun tidur di Kundasang. Selepas sudah di Kundasang itu, jangan lupa juga singgah tidak jauh dari Pekan Ranau, di Luanti, tempat orang ikan tagal itu, ikan jinak, dan juga di Marakau, Kampung Marakau ya. So di Ranau itu, selepas sudah di Ranau, kita boleh teruskan perjalanan terus ke Telupin. In between Ranau dan Telupin itu, kalau Anda ingin mengetahui tentang sejarah laluan maut ini, tapi kena inform awal-awal forestry ataupun cari guide yang experience supaya Anda dapat melawat. Bila in between Ranau dan Telupin itu, Anda boleh singgah dulu di Tawai Rainforest Camp ya. Tawai Rainforest Camp ini tidaklah kita boleh melawat Tawai Waterfall so jauh, tapi kita boleh singgah sana, mungkin lunch, kita boleh mandi dengan sungai yang jernih dan sejuk, dan juga mungkin singgah di Tuati Gallery. Tuati Gallery ini adalah satu galeri yang dibina oleh Jabatan Hutan untuk mengenakan, to showcase the history of Dead March ini. Tuati ini merupakan salah satu penduduk tempatan yang memberikan jasa beliau, salah satu yang terlibat dalam menyelamatkan peperangan Jepun dulu ya. Di mana kalau Knowledge Meet tidak silap, tahanan perang prison of war itu adalah terdiri daripada askar dari Australia ya, dan beberapa New Zealand. Itulah Tuati Gallery dan March ya. So di Telupin itu, dari Ranau pergi Telupin, singgah dulu di sana. Kalau Anda mau tidur boleh juga kan. Ada juga beberapa hotel di sana, dan kalau di Tawai Rainforest Camp dia boleh tidur. Dia basic tapi syok sebab malam itu kita akan mendengar kicauan-kicauan serangga dan juga bunyi-bunyian serangga yang memang jarang-jarang kita boleh experience di bandar. Selepas di Telupin itu, kita boleh juga teruskan perjalanan ke Sandakan ya. Bila kita sampai di Sandakan itu, sebelum sampai Sandakan kita akan lalu daerah Bluran. Di sinilah Knowledge Meet membesar, di Bluran.
So di Beluran ini kalau ingin experience the best of nature, the iconic product dia adalah Ulu Sugut Conservation Area di bawah forestry. Memang cantik tuh tempat, tapi agak jauh dari Pekan Beluran, kena naik boat lebih kurang 1 jam. Dan untuk experience Beluran to that conservation area by forestry, kena tinggal 1 malam to site wildlife di sana lah, ya. Dan kalau kita tidak mau singgah di Beluran, mungkin boleh singgah sekejap, ambil gambar. Kita teruskan perjalanan ke Sandakan. Tapi sebelum itu, bila Anda berada di Telupit, Anda juga boleh melawat Tongod. Ya, Kampung Tongod. Dari Telupit pergi Tongod lebih kurang 45 menit, ya. Nomor 19 hingga 16 tuh. Dan di Tongod ini, di sinilah center of Sabah, ya. Center of Sabah. So, di kawasan Tongod inilah Anda boleh access to the best of conservation area, yaitu Imbak Canyon. Ya, Imbak Canyon. Dan Anda juga boleh dari Tongod ini untuk ke Tangkolap Forest Reserve ataupun Dramakot. Ya, Dramakot ini adalah satu kawasan forestry yang mereka lakukan low impact logging. Low impact, di mana best practices, di mana logging atau penebangan pokok-pokok balak ini dijalankan secara best practices yang comply with international punya best practices lah. Ya, so Tongod. Dan Tongod ini juga ada satu kawasan atau rumah haka lama, di mana rumah ini kalau Anda di Tongod kena lawat, sebab rumah inilah mempunyai sejarah yang sangat awesome, di mana di kawasan ini British pernah tinggal, Jepun pernah tinggal, dan juga sejarahnya di mana di kawasan dekat rumah haka itu adalah beberapa kawasan church yang dibina oleh British dulu, ya. Bukan British lah, orang-orang daripada luar negara, British lah, Australia yang datang di sana, yang telah berjasa kepada penduduk Tongod, di mana mereka telah mendidik, transfer the know-how, the knowledge, dan juga mendidik community awal yang ada di Tongod ini, yang dari Telupit di Tongod. Dan balik kepada perjalanan kita tadi, kita sudah di Beluran, lepas itu kita sampailah di Sandakan. Dan di Sandakan mungkin kena tidur lah. Ya, kena tidur sama ada 2 malam kalau gitu, supaya tidak penat. Dan di Sandakan itu kita boleh melihat, melawat beberapa tempat yang menarik di sana, seperti Sandakan Rainforest Park, Mangrove Discovery Center, Rainforest Discovery Center di Sepulut, Berhala Island juga kalau kamu mau lawat. Dan Berhala Island ini mempunyai satu sejarah, di mana kalau dulu-dulu merupakan tempat meletak orang-orang yang macam quarantine center untuk yang ada penyakit, kalau tidak silap kusta, kalau tidak silap leprosy kan, kusta, gitulah. Dan di antara yang terbaik lagi yang kita kena lawat di sana adalah Sepiluk Orangutan Rehabilitation Center, dan juga ada itu Sunbeam yang di sana lah kita kena lawat, ya. So mungkin 1 malam atau 2 malam lah, paling bagus 2 malam lah, sebab di Sandakan juga adalah hub untuk seafood, hub untuk ikan bakar. Dan kita juga boleh terus ke Turtle Island Park, ya, di Selingan Island kata silap, Turtle Island Park. Dan kalau kita nampak itulah Sugut Conservation Area di Beluran. Dan juga mungkin kita boleh pergi Langkayan, ya, dari Sandakan. Tapi kalau mau pergi Langkayan mungkin 3 hari lah di Sandakan. Langkayan juga sangat cantik, tapi lagi dekat kalau dari Beluran untuk ke Langkayan Island tersebut. So mungkin sudah di Sandakan ini, jangan lupa selepas di Bandar Sandakan ini kita juga kena singgah di Kinabatangan. Di Kinabatangan kena tidur juga 1 malam, at least 1 malam di Kinabatangan, untuk experience the best of wildlife, ya, wildlife. Dan di Kinabatangan ini juga Anda boleh singgah di satu kampung yang telah dinobatkan salah satu kampung yang tercantik terbaik di dunia, yaitu di Kampung Batu Putih di Kinabatangan. Dan di sini juga lah ada satu homestay, ya, Miso Walai Homestay, one of the best homestay to experience the best of community tourism, the best of culture, the best of conservation from the community, and the best of cooperative framework yang ada di Kampung Batu Putih ini, ya, di Kinabatangan lah. So di Kinabatangan itu mungkin 1 malam, karena tidur juga 1 malam lah, ya. So lepas Kinabatangan itu kita boleh drive terus ke Lahadatu.
Ya, dia Lahadato itu in between itu Lahadato itu kalau Anda sangat berminat untuk experience the best of nature yang ada di Lahadato, Anda kenalah ke Borneo Rainforest Lodge, BRL, Borneo Rainforest Lodge. Kalau ini Naluswitch boleh katakan 5 bintang. 5 bintang apa ini? Rainforest Lodge yang ada di dalam hutan. Di mana di situ kita akan dapat melihat orangutan, wildlife, hiking, sungai. Oh, awesome, sangat awesome lah. Kebanyakan di sini orang putih yang orang European lah yang datang, sebab dia punya harga pun boleh tahan juga. Ya, tapi bagi Anda yang ingin melihat the best of nature, you need to come to Borneo Rainforest Lodge di Lahadato. Ya, dan ada juga dia punya cousin of Borneo Rainforest Lodge, yaitu Kawag Danum Rainforest Lodge. Di Kawag pun oke juga, not so expensive, but the experience of nature is value for money yang ada di kawasan tersebut. Ya, Tabin Wildlife juga ada di kawasan Lahadato. Ya, dan Silam Conservation Center juga ada di sana. Dan selepas di Lahadato ini, seperti yang kita nampak sana di video di map ini, Danum Valley Conservation Area, di sinilah terletaknya Borneo Rainforest, ya, Borneo Rainforest. Dan selepas ada di Lahadato ini, Anda juga boleh melawat Madai, ya, Madai Nature Center yang ini di mana mereka harvest natural cave, di mana banyak burung layang-layang yang diurus oleh community. Anda boleh melihat bagaimana mereka harvest sarang-sarang burung yang ada di Gua Madai itulah. Dan selepas di Lahadato ini, Anda juga terus boleh ke Kunak. Dan di Kunak ini ada beberapa juga kawasan yang cantik di sini, seperti Pantai Sarina. Dan di Kunak ini actually banyak tempat yang boleh Anda lawat, tapi Anda kena pre-arrange terlebih dahulu, ya. Sama ada Anda bermalam di Kunak ataupun mungkin Anda akan bermalam di Sempurna. Tapi kalau Anda you want to experience BRL, Anda kena tidur di Lahadato, ya, at least 2 malam. Dan selepas itu ke Kunak, dan di Kunak ini mungkin Anda tidak ada masa. Kalau dapat, jangan alang-alang tidur juga 1 malam. So di Kunak ini Anda boleh dapat melihat, tapi karena pre-arrange untuk melihat the largest freshwater tasik lah, paling besar mungkin di Sabah. Lepas itu ada Gua Jepun, ada mud volcano, ada salah satu lagi adalah kelapa yang tertua di Malaysia yang ditanam di kawasan Sime Dabi Plantation di Kunak ini, ya. So di Kunak ini ada satu tasik, Mostin, tasik air tawar Mostin yang ada di kawasan Sime Dabi itu. Dan disitulah mereka pada tahun 1960-an mereka menangkap seekor buaya yang sangat besar, sehingga kalau kasih masuk itu 10 tan lori pun dia tidak dapat muat. Ada lagi dia punya ekor paruh itu keluar daripada lori itulah. Kan itulah sejarah di Kunak pula. So di Kunak ini, lepas di Kunak kita boleh terus ke Sempurna, ya kan. So di hari Sempurna ini kita kena tidur lah 2 malam. Jangan ngalak, sebab di Sempurna ini banyak tempat yang especially di pulau lah. So di Sempurna ini mungkin bila Anda sampai di Sempurna tidur 2 malam, mungkin Anda boleh melihat ataupun jangan lupa melawat Bukit Tengkorak. Sebab di sana ada museum, Anda boleh melihat bagaimana artifak-artifak yang mereka jumpai di situ. Dan juga naik ke puncak bukit itu Anda akan melihat scenic view, cantik sangat. Ya, tidak jauh daripada Pekan Sempurna, mungkin 10 menit, 15 menit sampai. Dan a must do activity in Kunak of course lah, kita kena island hopping. Kalau boleh tinggal 1 malam, maybe di Mataking, maybe di Mabul, maybe di Kapalai, ya. So sangat cantik. Tapi kalau dapat mungkin tinggal di Mataking Island ataupun di Kapalai, ataupun beberapa small resort yang ada sana, atau di Mabul, Anda bolehlah island hopping, ya, pergi ke Pompom, pergi ke Sibuan, pergi melawat di Mabul atau Sipadan, kan. So kena 2 malam lah selesai di Sempurna. Dan the best of seafood kan yang ada di Sempurna. Dan kalau Anda ingin hiking, tapi ini kena pre-arrange, Anda boleh juga hiking di Pulau Timbun Mata. Pulau Timbun Mata tuh ada kan. Pulau Timbun Mata adalah satu kawasan forest reserve, tapi dia punya view hiking dia sangat cantik lah, ya.
Dan selepas itu, jika sudah 2 malam di Semporna ini, bagi Anda yang diving, Anda kena dive di Semporna. Seperti kalau bukan di Mabul, Sipadan, ya. Mataking pun ada, dia punya tempat diving, Kapalai pun ada. Tapi the best of the best is of course Sipadan Island diving. So selepas di Semporna ini, nomor 29 akan kita boleh terus driving ke Tawau, ya. Ke Tawau. Tapi jangan terus terbang balik ke Semenanjung, bagi orang Semenanjung. Di Tawau ini akan jauh perjalanan lagi. So lepas di Tawau ini mungkin 1 malam lah tidur, mungkin penat kan, 1 malam tidur. Anda boleh ke pasar dia, di mana membelikan masin dan sebagainya. Anda juga boleh ke Tinagat Forest Reserve, Tawau Hill Park. Kalau Anda dapat hiking, kalau tidak penat di Semporna, bolehlah di Tawau Hill Park hiking dulu. Dan di situ merupakan adalah satu pokok yang paling seraya, kalau tidak silap, dulu pernah menjadi salah satu pokok yang tertinggi yang pernah wujud di Tawau lah. Tapi sekarang ini sudah di take over oleh, kalau tidak silap, salah satu tempat lagi di Sabah lah. So di Tawau ini mungkin 1 malam, ataupun tidak perlu tidur pun boleh, ya. Dan dari Tawau ini teruskan perjalanan ke Kalabakan, ya, ke Kalabakan. Ke Kalabakan ini salah satu daerah lagi, nomor 30. Dan di Kalabakan ini, disinilah tempat dulu confrontation di antara Malaysia dan Indonesia. Di mana pada masa itu Presiden Indonesia pada masa itu refuse ataupun tidak bersetuju apabila Malaysia atau Sabah bersetuju untuk to form Malaysia. Ya, dari disitulah ada satu kekacauan, ya, di antara askar-askar dari Indonesia dan askar-askar kita lah. Dan di situ di Kalabakan itu memang ada satu memorial yang telah dan tugu yang ada dibuat di situlah Anda akan lewat. Dan kalau Anda bernasib baik, sebelum Anda meneruskan perjalanan daripada Kalabakan ke Keningau yang akan melalui Sepulut dan Nabawan ini, Anda kena bergerak awal pagi, seawal mungkin jam, kalau dari Tawau lah, mungkin seawal jam 5 mungkin dari Tawau driving. Sebab jika Anda bernasib baik di antara Kalabakan nomor 30 hingga nomor 13 ini, Anda boleh melihat sekumpulan gajah di pertengahan jalan itu. Kalau dia tidak seekor-seekor jalan, dia akan berkumpulan. So satu lagi extra bonus bagi Anda yang ingin experience the best of wildlife, yaitu gajah-gajah yang ada di Sabah inilah. So dari Kalabakan ke Nabawan, so kita akan gerak slowly jalan, dan di sepanjang perjalanan ini kita akan singgah di Sepulut. Di Sepulut. So di Sepulut ini, kalau Anda ingin mendaki Batu Punggul ini, Nalut Smith sudah lalui, memang awesome, memang amazing. Dia punya experience itu untuk mendaki sangatlah wow. Dan Nalut Smith ingin memberitahu, berkongsi, kalau Anda yang mempunyai semangat yang lemah, gayat, janganlah mendaki Batu Punggul, sebab ya terlalu curam. Ya, tapi bagi Anda yang ingin adventure, boleh coba-coba. Tapi pastikan Anda ditemani oleh guide. Ada guide di community di sana. So dari Kalabakan ada 10 sini. Dan bagi Anda yang ingin experience, kalau mengamari 3 atau silap, kalau ngam tamu di Nabawan ini, Anda boleh singgahlah di Nabawan, experience tamu. Dan juga ada satu guest house yang ada di Nabawan yang sangat cantik. Kalau tidak silap, Nalut Smith lupa sudah nama dia, tapi memang tidaklah Krista, tapi memadailah untuk kita tinggal 1 malam. Keselesaan itu ada yang ada di Nabawan inilah, ya. Dan salah satu lagi tempat yang menarik adalah di kawasan Nabawan ini adalah di Pansiangan, tapi dia jauh lagi, ya. So di Pansiangan ini merupakan pejabat daerah pertama di Nabawan oleh British, sebelumnya dipindahkan ke Nabawan lah, dulu di Pansiangan. Dan di Pansiangan inilah ada sejarah yang sangat hebat, ya. Ada Jepun pernah tinggal di sana dahulu, Perang Dunia Kedua, askar Gurkha, British Army dan sebagainya dululah, ya. Dan di kawasan Nabawan ini juga merupakan, kalau tidak silap, di Salinatan ini, di kawasan Salinatan ini, disitulah ada satu warrior ataupun ikonik individu yang dipanggil Sajan Korong.
Dan kalau tidak menurut tidak silap, dia pernah dianugerahkan satu peringkat daripada kerajaan British lah, di mana dia telah menyelamatkan beberapa, lebih dari 30 atau 40 tahanan ataupun British Army yang ada di pulau disanakan berhala dahulu. So sejarah-sejarah ini banyak diceritakan oleh Tam Yokong, ya. So dari Kalabakan itu ke Nabawan, dari Nabawan itu kita boleh terus drive ke Keningau, ke Keningau, ataupun sebelum ke Keningau kita pergi Keningau dulu lah. Di Keningau dulu, mungkin satu malam di Keningau sebab penat. Keningau mungkin satu malam relax. Keningau tidak juga banyak yang boleh dilawati, melainkan Anda boleh pergi ke Bingkur untuk mandi sungai. Ada beberapa tempat tapi jauh dari Pekan Tambunan, Pekan Keningau. Ada satu resort yang cukup bagus juga di sana, di Bingkur, ya, di Bingkur itu Bandukan Resort. Anda boleh lepak di sana atau tidur satu malam. Dan kalau Anda bernasib baik berada di Keningau ataupun Tenem, Anda boleh experience pesta buah-buahan lah, especially durian, nanas dan sebagainya, ya. Dan sebelum itu sebelum sampai Keningau, itu dari Nabawan dari 13 ke 14, di pertengahan itu ada satu tempat yaitu Suk. Anda boleh lawat di sana jika Anda berminat untuk membeli the best of handicraft yang telah dibuat oleh community yang ada di Suk, ya. Batu Longoyan Craft Center kalau tidak silap, yang telah diterajui oleh kaum-kaum ibu yang ada di sana. Dan kerana handicraft mereka ini telah memenangi World Recognition, diiktiraf oleh satu badan UNESCO Craft Council kalau tidak silap. Di kawasan itu adalah di Batu Lunguyan, di kampung Batu Lunguyan yang ada di Suk itu. Anda boleh datang di situ dan melihat dan membeli. Sebab setiap ringgit yang Anda spend di tempat ini, Anda juga play your role to enhance, to upgrade the social economy of community yang ada di tempat tersebut, itu di Suk. So, tadi kita di Keningau, seperti yang Luis katakan tadi, kalau Anda bernasib baik, Anda bolehlah experience the best of fruit, tropical fruit yang ada di Keningau ini. Dan selepas Keningau tu, mungkin terus boleh drive ke Tenem. Di Tenem ini banyak juga tempat, dan Anda kena melawat Padas Farmstay. Padas Farmstay ini Anda dapat experience the best of agrotourism, ya. Dan di situ juga adalah tempatnya Tenem Coffee yang famous itu, agrotourism seperti limau kapas yang besar tu, dan juga Sabah Agriculture Park. Ini luas lah. Anda kena lawat juga tempat ini di Tenem ini, dan mungkin boleh tidur satu malam di Tenem, ataupun kalau Anda kena tidur lah di Tenem, kena tidur. Lepas itu kalau Anda ingin adventure, Anda bolehlah try test lah white water rafting yang ada di Sungai Padas. Sungai Padas ini merupakan salah satu sungai yang kira besar, di mana ia merupakan salah satu sungai yang mewujudkan empangan Tenem ini untuk channel hidroelektrik, ya, Tenem. Dan tempat-tempat menarik yang ada di Tenem ini selain daripada Padas Farmstay, ada banyak tempat lodge, resort, dan yang terbaru adalah Nuluyan. Nuluyan ini dia ala-alam Cempal, ya, di kawasan Tenem juga. Dan Tenem ini kalau tidak keterlaluan, saya cuma katakan merupakan tempat agrotourism lah yang the best lah. Dan Rundum juga di Tenem, di mana Rundum ini merupakan pejabat daerah pertama di Tenem kalau tidak silap, dan diusahakan oleh community juga. Actually daripada perjalanan kita tadi dari Kota Kinabalu sampai ke Tenem ini, sepanjang perjalanan itu banyak community based tourism yang Anda boleh experience. It's just that you need to plan, ya, you need to plan. Jadi selepas itu di Tenem itu kita bolehlah terus ke Spitang, ke Spitang. So ke Spitang ini, di Spitang ini Anda bolehlah experience the best of sate. Memang Spitang dia famous dengan sate, ya, tapi di kawasan-kawasan lain juga ada sate, tapi semua orang cakap Spitang ini merupakan salah satu lubuk sate yang memang terbaik lah, memang sedap lah di Spitang, ya. Dan di Spitang ini banyak juga community based tourism yang Anda boleh experience di sini, sama ada Anda tidur di Tenem ataupun bermalam di Spitang pun boleh, ya. So di Spitang ini actually sudah di tempat yang kita boleh terus akses ke Sarawak,
ke Sarawak Lawas dan Sarawak Pemiri dan sebagainya lah, di Sepitang nih. Dan di Sindumin itu ada satu checkpoint lah. Jadi kalau Anda ingin ke Sarawak, Sindumin itu ada satu checkpoint, dia akan cek kamu punya paspor lah untuk ke Sarawak. Tapi kalau tidak, kita teruskan perjalanan. Daripada Sepitang ini kita bolehlah singgah di Beaufort dulu ya. Di Beaufort, Beaufort ini merupakan salah satu nama yang diambil daripada British punya official lah dulu. So di Beaufort ini kita boleh experience Padas Damit Forest Reserve, Klias Spitsum Field Center, ini semua forestry punya tempat. Actually forestry banyak tempat-tempat tarikan nature yang ada di seluruh daerah di Sabah, 27 daerah. Selepas di Beaufort itu mungkin tidak perlu tidur, kita straight tuh kalau dari Beaufort straight tuh Kuala Penyu. Dari Kuala Penyu ini kita akan singgah di Rumbia Information Center, di mana informasi tentang keadaan di Semporna, tempat-tempat menarik di Semporna bolehlah kita dapatkan di Rumbia Information Center ini di Kuala Penyu ini. Dan dari Kuala Penyu kalau Anda ingin terus ke Labuan, mungkin kena tidurlah 2 malam lah ya. So tidur dulu di Kuala Penyu 1 malam, next day boleh pergi Labuan, shopping dulu, dan baru balik. Dari Kuala Penyu ini yang famous dengan Dusun Tatana ya, Dusun Tatana di sana, dan pantai yang cantik, Batu Luang, kemudian Lawat. Dan di Kuala Penyu inilah ada satu Club Med Hotel Resort yang baru, mungkin dalam 40 mungkin 50% siapa, dan juga Kawang Nature Center lah yang ada di antara Kuala Penyu dan Papar. Selepas di Kuala Penyu ini ya, kita bolehlah dari Beaufort terus balik ke Beaufort dan terus ke Papar ya, dari Beaufort ke Papar. Dan di Papar ini ada satu kawasan yang ataupun homestay, yaitu composition homestay. Papar ini kebanyakannya dia bercampur lah, ada Bajau, ada juga ada Zan di sana. Depends on mana tempat. Kalau di Pengalap besar kecil, kebanyakannya Bajau. Kalau di Ovai, kalau di Limputung dan sana, dan kawasan sana adalah kawasan Kadazan lah ya di Papar ini. So Papar juga merupakan salah satu ikonik untuk rancangan community di sana, seperti Sri Serbang Homestay, sangat famous juga, dan juga Composition Homestay. If you want to experience the best of homestay di Papar, ini 2 homestay lah yang kena cari, yaitu Sri Serbang Homestay dan Composition Homestay. Dan selepas di Papar itu, kita juga terus boleh meneruskan perjalanan ke Penampang. Nah, di Penampang ini pun tidak jauh, ya, Penampang actually within KK juga. Ya, Penampang banyak juga tempat yang menarik di Penampang. If you want to experience the best of community-based tourism, Anda bolehlah bertandang ke Notorus community-based tourism, dan juga di kawasan-kawasan Moyog ya. Dan bagi Anda yang sudah sampai di Penampang, daripada perjalanan kita tadi itu, di Penampang ini sama ada Anda boleh tidur di kawasan Penampang, banyak juga hotel yang ada di Penampang, ataupun Anda terus boleh ke Kota Kinabalu ya, balik ke tempat 0 km tadi di Kota Kinabalu. Kan so menarik ya. So bagi Anda, especially yang mungkin Anda juga di Sabah dan juga di Semenanjung, untuk Anda experience the best of Sabah ini, jangan alang-alang datang untuk melawat Sabah, sebab you never know, kamu akan jatuh cinta dengan keramahan penduduk ataupun rasa hospitality of the local community in Sabah. Seperti yang kita katakan tadi, kita punya perjalanan tadi, kita recap balik dari KK ke Tuaran, ke Tablut, ke Utara, ke Kudat, Metunggung, Pitas. Lepas itu kita turun ke Kota Merdu balik, baru pergi Ranau, baru pergi Telupit, Tongod, kan, Luran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna, Pantai Timur, Semporna, baru kita ke Tawau, baru ke Labakan, baru kita ke Nabawan, di mana Nabawan ada 10 pensiangan, baru kita ke Keningau, ke Tenem, ke Sepitang, baru kita ke Beaufort, Kuala Penyu tadi, baru kita ke Papar, Penampang, ke Kinabalu ya. Dan kita terlimpas Tambunan. Tambunan ini adalah in between KK dan Ranau, Keningau. In between, kalau kita di Keningau tadi, kalau kita tidak ke Tenem, kita boleh balik terus, tapi kita tidak akan dapat melawat Kuala Penyu Beaufort kalau kita balik dari Keningau, Tambunan, KK. So Tambunan ini adalah satu tempat yang
penuh dengan bambu. The Valley of Bambu lah. Inilah tempat kampung halaman Nalut Smith lah di Tambunan. So, terpulanglah kepada anda, kalau anda mau keliling semua ni, anda lah kena dari Keningau, Tenem, Sepitang, supaya anda boleh melawat Kuala Penyu, Papar dan sebagainya ya. Tapi kalau anda ingin special reserve untuk Tambunan, mungkin selepas Kota Kinabalu, bolehlah pergi Tambunan untuk day trip pun boleh ya, sebab kalau tidur pun boleh sebab banyak homestay. Tapi kalau bila anda sampai di Tambunan, kalau anda berminat untuk experience adventure yang terbaik, anda bolehlah tidur satu malam dan mendaki Gunung Terusmadi. Gunung Terusmadi ini adalah gunung kedua tertinggi di Malaysia selepas Gunung Kinabalu. Dan bagi anda yang ingin ataupun adventure punya pesan, di Sabah ini 5 gunung tertinggi di Malaysia semua di Sabah. Nombor 1 adalah Gunung Kinabalu, Gunung Terusmadi, Gunung Kengaran, Gunung Singsing dan Tembuyupon kalau tidak silap. Semua ada di Sabah. Jadi di Tambunan, experience the best of Paddyfield, the best of Mount Terusmadi, the best of Mahua Waterfall. Anda kena lawat Mahua Waterfall. Dan juga makanan-makanan tradisi yang ada di Tambunan ini. So itulah perkongsian Nalut Smith. Bagi anda yang melihat ataupun mendengar perkongsian ini, maybe perkongsian ini dapat membantu anda untuk plan. Dan bagi yang Sabahan, saya percaya, Nalut Smith percaya, tidak semua daerah kamu sudah lawat ini. Jadi selagi kita masih sehat, plan your time with your family, with your loved one. Do experience the best of Sabah. Sebab ada lebih daripada 30 tarikan yang ada di setiap daerah di Sabah ini. Combine sama ada dia adventure tourism, nature tourism, education tourism, birding, apalagi caving, agrotourism, dia banyak lah. So discover our own state, discover our own backyard, and be the lead person to promote Sabah. Bila anda melihat, jangan bila sudah kita melihat melawat di tempat-tempat ini kita diam-diam. You have the social media, use it to promote Sabah so that more people coming to the rural area. And it is hope that tourism can enhance infrastructure, connectivity, socio-economy of the rural people in Sabah. Oleh itu, semoga perkongsian ini akan dapat memberikan anda satu insight. Nalut Smith hope that the sharing of this information can give you an insight so that you have the idea, the bigger plan, the bigger picture, where to visit, how to visit, and how to create your visit in Sabah to be the best of your years of traveling around the world. Oleh itu, Nalut Smith, thank you for listening. Jangan lupa subscribe, jangan lupa support channel ini. Anda adalah terbaik. You have something special in you. You're awesome. Nalut Smith, God bless.